Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Banjar TV yang kami banggakan, alhamdulillah, puji dan syukur tetap selalu kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah mencurahkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, sahabat-sahabat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Banjar TV yang kami hormati, pada hari yang lewat kita telah mengemukakan tentang sifat Allah, sekaligus salah satu al-asma'ul husna, nama-nama yang terbaik bagi Allah, yaitu Al-Quddus. Maka pada kesempatan ini kita akan mengetengahkan salah satu dari sekian banyak al-asma'ul husna yang dimiliki Allah, itu adalah yang disebut atau bernama dengan As-Salam. As-Salam artinya Allah adalah Tuhan yang maha sejahtera. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dengan nama terbaik itu, yaitu nama Allah yang disebut tadi dengan As-Salam, berarti Zat Tuhan sejahtera dari segala keaiban, sifatnya sejahtera dari segala kekurangan, dan perbuatannya pun sejahtera dari segala kejahatan. Pendek kata, bila ada kesejahteraan terwujud di muka bumi ini, maka semuanya itu bersumber dari Tuhan yang maha sejahtera. Oleh karena itu, kesejahteraan termasuk kebahagiaan, keselamatan, kesentosaan yang didoakan seorang muslim bagi saudaranya yang sesama muslim atau temannya yang sesama muslim akan terwujud bila doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kan seorang muslim itu bertemu, doakanlah kawan, nah, supaya kawan selamat, supaya kawan sukses. Nah, itu kan, itu biasanya ja kawan saya mudah-mudahan ikam selamat, mudah-mudahan ikam sukses, mudah-mudahan ikam bahagia dan sebagainya. Nah, itu biasanya kayak itu. Nah, wajar itu karena Allah adalah Tuhan yang maha sejahtera. Nah, atau yang tadi bernama As-Salam. Namun kadang-kadang ada yang masih perlu diberikan pemahaman yang secara mendalam. Kalau Tuhan Allah, Tuhan kita itu sejahtera dari segala sifat keaiban dan sejahtera dari kekurangan, itu kita bisa memahami. Karena Allah itu kan tadi maha sempurna. Jadi Allah itu sejahtera. Sejahtera itu artinya selamat, sentosa, sempurna. Tidak ada keaiban, tidak ada kekurangan Allah itu. Tapi kalau kita katakan tentang kesejahteraan perbuatan Tuhan dari segala kejahatan, nah ini kadang-kadang sulit dimengerti oleh umat manusia ini. Coba misalnya seorang pedagang es sudah menyiapkan dengan segala dagangannya tadi, es itu lah. Mungkin ada juga rotinya lah, ada makanan atau minuman lain.
Tapi yang terbanyak adalah esnya tadi yang akan dijualnya. Ternyata sudah menyiapkan itu tadi, buka warungnya, ternyata hujan turun lebat di tengah hari. Dan hujannya lama sekali. Akhirnya apa? Penjual es atau pedagang es tadi kecewa, ya kan? Nah, dia merasa kecewa. Kenapa? Karena sisa dagangannya masih banyak yang mau dijual pada sore hari, tetapi tertahan karena turunnya hujan. Nah, ia yakin itu turunnya hujan itu karena perbuatan Tuhan, ya kan? Karena perbuatan Tuhan, hujan turun ke bumi itu. Nah, tetapi mengapa turunnya hujan mengakibatkan suatu yang tidak disukainya? Itulah. Karena apa? Nah, karena dagangannya atau jualannya es tadi itu bisa banyak tidak laku. Nah, kada payu ya orang lah. Nah, apakah dalam konteks ini perbuatan Tuhan sejahtera dari suatu yang tidak baik bagi dirinya? Inilah yang harus dijawab oleh manusia dengan akidahnya, dengan keyakinannya. Nah, orang yang kuat akidahnya, kuat keyakinannya, dia tetap punya keyakinan nama Tuhan yang As-Salam tadi adalah nama terbaik Tuhan. Nah, nama terbaik Tuhan. Ini memotivasinya meyakini bahwa perbuatan Tuhan itu tidak ada yang jelek secara global. Walaupun secara parsial, secara bagian-bagian ia merasakan tertimpa akibat yang merugikannya, yaitu hujan tadi, kada payu jualannya. Nah, bahkan ia bisa meyakini bahwa perbuatan Tuhan itu mengandung hikmah yang lebih menguntungkan baginya dalam konteks kehidupan yang lebih besar. Itu kalau keyakinannya kuat. Kalau keyakinannya tadi tidak kuat, nah ia tadi menyalahkan Tuhan. Mungkin Tuhan ingin agar ia bisa bersabar menghadapi musibah. Itu kalau keyakinannya kuat. Jadi dia akan sabar. Nah, dia tahu ini ujian dari Allah. Nah, orang yang sabar, dia akan dapat pahala yang besar ketimbang kerugian yang dideritanya. Nah, jadi secara materi, secara lahiriah betul aja dia itu mendapatkan kerugian. Nah, tapi secara spiritual, nah dia yakin bahwa itu adalah bahwa itu adalah ujian atau cobaan dari Allah kepadanya, lalu dia menghadapinya dengan sabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan mendapatkan nilai pahala yang sangat besar itu di sisi Allah, dia akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Nah, tidak hanya keuntungan duniawi lah, tapi dia dapat keuntungan ukhrawi, yaitu dia dapat kebahagiaan di akhirat. Nah, karena sabarnya tadi. Nah, sabar itu adalah milik Allah. Nah, sabar itu milik Allah atau salah satu daripada nama Allah. Nah, kita harus yakin dengan penuh kesabaran tadi Allah nanti akan menggantikannya dengan yang terbaik, asalkan kita sabar menerimanya. Karena keselamatan, kesejahteraan itu milik Allah, dan itu dari Allah, dan akan kembali juga kepada Allah. Allah pemiliknya semua. Makanya ada dalam wirid yang selalu kita baca, dan itu menjadi sunnah Nabi kita. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dal jalali wal ikram. Nah, itu menunjukkan keselamatan, kesejahteraan itu adalah milik Allah, Tuhan yang maha sejahtera tadi. Keselamatan akan diberikan Allah, keselamatan akan kembali kepada Allah. Nah, dan Allah adalah maha tinggi yang mempunyai keselamatan itu. Dan Allah yang menghidupkan kita dengan keselamatan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi kita harus yakin itu, makanya kita jadikan wirid
Nah, supaya hati kita mantap dengan menjadikan wirid pengakuan kita bahwa kesejahteraan itu milik Allah, tidak ada milik yang lain. Nah, oleh karena itu dengan keyakinan itu kita akan bisa menerimanya atau mensikapinya dengan kesabaran. Nah, orang yang sabar akan diberikan balasan pahala yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Pemirsa Banjar TV, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.